Oke, terima kasih saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton video kita. Kita akan kembali belajar pelajaran kimia untuk kelas 12 IPA tentang kenaikan titik didih atau delta TB ya. Ini hampir sama dengan penurunan titik beku. Nah, ini tinggal kita masukkan rumusnya. Delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Berarti titik didih larutan kita kurangi dengan titik didih pelarut murni. Delta TB sama dengan KB kali M untuk non elektrolit, dan delta TB sama dengan KB kali M kali I untuk elektrolit. Jadi bedanya untuk elektrolit dia pakai I ya. Ini dia delta TB berarti kenaikan titik didih, M molalitas, KB tetapan kenaikan titik didih, TB0 titik didih pelarut murni, lalu TB titik didih larutan ya. Nah, sekarang kita langsung lihat contoh soal. Nah, karena kita harus bisa mengerjakan soal, jadi kita harus perbanyak soal-soal ya. Nah, coba perhatikan soal ini. Natrium hidroksida berarti basa kuat, terdapat 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Maka titik didih larutan tersebut adalah, ini ada jawaban-jawabannya. Kita coba lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, berarti kita cari dulu delta TB nya ya. Delta TB itu sama dengan KB kali M kali I. KB nya 0,52 ya, kali gram per mr. Gramnya 1,6 per NaOH itu, mr nya nanti kalau kita hitung 40 kali dengan 1000 bagi massa pelarut. Massa pelarutnya 500. Jangan lupa I nya, karena NaOH itu kan terion jadi Na plus dan OH-, berarti jumlah ionnya ada 2, maka faktor Van Hoff-nya pun akan sama dengan 2. Jadi kalau dia elektrolit kuat, I akan sama dengan N ya, kali 2. Berarti 1000 per 500 berarti 2. 2 kali 2 4. 4 bagi 40 berarti 10 di bawah. 0,52 kali 1,6 bagi 10 jadilah 0,0832, sehingga TB nya tinggal tambahkan 100 karena pelarutnya adalah air ya. Jadi TB sama dengan TB0 ditambah dengan deltanya, itulah titik didih larutan sebesar 100,0832 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah E ya, sederhana ya. Lalu nomor 2 kita perhatikan sama-sama. Oke, ini suatu larutan non elektrolit, berarti tanpa I, nanti kita masukkan rumusnya. Membeku pada suhu minus 0,372. Jika Kf sama dengan 1,86 dan Kb air 0,52, maka kenaikan titik didih larutan tersebut. Dikasih tahu titik bekunya, lalu ditanya delta TB nya ya. Oke, kita coba lihat sama-sama. Berarti TF larutan sama dengan TF pelarut kurang delta TF. Berarti minus 0,372 sama dengan, karena pelarutnya air, berarti 0 kurang delta TF. Jadi delta TF sama dengan 0,372. Inilah perubahannya. Artinya dari 0 menjadi minus 0,372, dia berubah sebesar 0,372. Delta TF itu kan molalitas kali Kf ya, 0,372 sama dengan molal kali Kf nya 1,86. Dapatlah molalnya 0,372 kali 1,86 sama dengan 0,2 molal. Inilah molalitasnya. Setelah kita dapat molalitas, berarti bisa kita cari delta TB nya ya. Delta TB sama dengan molalitas kali Kb, berarti 0,2 kali, ini molalnya 0,2 kali Kb nya 0,52, hasilnya 0,104 ya. Berarti jawabannya juga ada di pilihan yang B ya, 0,104. Berikutnya nomor 3, langsung kita perhatikan. Nah, ini sebanyak 1,17 gram NaCl, ini garam bersifat
kuat ya. Asam kuat, basa kuat berarti garam kuat. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Ya. Jika NaCl terionisasi 80%, titik didih larutan tersebut adalah. Nah, jadi kita masukkan NaCl terbentuk Na plus tambah Cl min, N-nya sama dengan 2. I berarti 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi kalau di soal dia kasih tahu alfanya, maka harus kita masukkan rumus I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kalau di dalam soal tidak dikasih tahu alfanya terionisasi berapa, kalau dia berasal dari asam, basa, atau garam yang bersifat kuat, kita pastikan sesuai dengan jumlah ionnya nanti, I-nya ya. Berarti ini karena ada alfanya 0,8 atau 80%, berarti kita masukkan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. 1 tambah 2, N-nya 2, kurang 1 kali 0,8, hasilnya 1,8. Ya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus delta TB. Delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarut kali Kb kali I. Karena I-nya dia adalah garam ya. Masukkan 1,17 per NaCl, nanti kalau kita hitung mr-nya 58,5 kali 1000 bagi 500 ml. Ya, kita anggap ini pelarutnya 500 kali 0,52 itu Kb-nya kali I-nya 1,8. Terbentuklah hasilnya 0,037 derajat Celcius. Sehingga titik didih larutannya cukup kita tambah 100 karena pelarutnya adalah air. Berarti 100 tambah 0,037 hasilnya 100,037 derajat Celcius. Maka dapatlah jawabannya pilihan yang B ya, 100,037 derajat Celcius. Lanjut nomor 4. Jadi semuanya ini tidak terlalu susah ya, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Nah, untuk menaikkan titik didih 250 gram air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, Kb-nya 0,5, maka berapalah massa gula yang harus dilarutkan? Cukup kita masukkan rumus delta TB sama dengan Kb kali M. Kb kali massa bagi massa molar atau mr kali 1000 per massa pelarut. Ya, dia airnya larutannya mendidih 100,1, berarti deltanya 100,1 kurang pelarut air 100. Kb-nya 0,5 kali massa zat terlarut bagi mr-nya 342 kali 1000 per 250 pelarutnya. Ya sudah, nanti akan kita dapatkan hasilnya sebesar 17,1 gram. Maka jawabannya ada pada pilihan yang C ya. Masih cukup sederhana. Yang terakhir. Oke. Larutan mengandung 3,24 gram zat yang tak mudah menguap juga non elektrolit, dan 200 gram air mendidih pada 100,13. Nah, berapakah mr zat tersebut? Nah, ini juga lagi-lagi kita tinggal masukkan ke rumus delta TB sama dengan Kb kali M. Ya, delta TB berarti 100,13 kurang 100 sama dengan 0,51 kali, ini massanya ada ya, ini 3,24 per mr yang mau kita cari kali 1000 per massa pelarutnya 200. 1000 per 205 ya. Berarti nanti mr-nya 0,51 kali 324 kali 5 bagi 0,13. Terbentuklah mr-nya 63,5. Iya, maka jawabannya adalah E. Oke, demikian pembahasan kita kali ini dulu. Terima kasih, selamat malam, sukses.